Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya ke Engkaulah kami mohon pertolongan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maksudnya Allah atas kudrah dan inayahnya di pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang biasa kita laksanakan untuk kajian majelis ilmu bersama Majelis Taklim Asbari ya. Dan di kesempatan pagi ini agak segar-segar karena sudah tadi ada diperciki oleh air hujan ya. Hujan punya tadi leres tuh. Hujanan tuh. Nah, ya hujannya hujan yang muruh pui sana. Alhamdulillah ya, sarehat sadayananya alhamdulillah nya ada mun teu damang mah diimpus moal ka dieu. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Pak Bu, kita sering melihat orang ya untuk menghadapi sebuah kondisi keadaan, menghadapi sebuah kesulitan ya, seringkali orang selalu mengingatkan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dalam setiap kegiatan
Sering kita mendengar ketika membuka sesuatu dibuka dengan Al-Quran. Ya, setiap ada acara dibuka dengan Al-Quran. Bahkan kita barusan pun kan dibuka dengan bacaan Al-Quran. Ya, dibuka dengan bacaan Al-Quran. Barusan surat apa? Oh, apalnya maknya we nu dibacakeun Al-Fatihah jeung Al-Baqarah teh apa? Ya. Ya. Diawali dengan bacaan Al-Qur'an. Bahkan segala hal yang dilakukan seseorang senantiasa mereka mengaitkannya dengan Al-Qur'an. Karena itulah kita sebagai seorang muslim memang Al-Qur'an adalah pedoman bagi kita. Cuma pertanyaannya osok dibaca tara. Ya. Yang namanya pedoman itu kan kalau kita membutuhkan arahan berarti harus kita baca. Bapak Ibu di HP aya Quran teu? Aya. Aya TikTok? Aya. Aya Shopee? Muka aplikasi Al-Quran dengan buka TikTok scroll terus, Shopee scroll gitu ya. Lama mana? Atau WA lah minimal. Buka WA, buka chat grup dan lain sebagainya dengan membuka aplikasi Al-Quran lamaan mana? Nah, komo ibu-ibu muntos muka Shopee, jongjon we karanjang we, check out tara. Ya. Oh hanya apalah tuh kebiasaan ibu-ibu teh gitu ya. Ya. Ya, tahu ya, sebab saya juga punya istri. Ya, dicek tadi di HP na, abis selalu bawa ting karanjang na, tapi tara check out. Ya, itu. Ya. Seringkali kita ada, tapi seolah tidak ada. Di rumah kita banyak Al-Quran. Saya yakin di tiap rumah kita tidak hanya satu mushaf lah. Pasti lebih dari satu. Tapi seberapa banyak kita membacanya, seberapa sering kita membacanya. Makanya saya ingin mengajak kembali ya. Saya selalu mengingatkan kembali di setiap majelis taklim. Sebab ini yang mulai hilang dari generasi-generasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Maaf, sekarang trennya kalau anak-anak luar biasa, Pak, Bu. Ya. Sebab mungkin orang tuanya seolah-olah menyadari kesalahan, menyadari kekeliruan. Budak nate di sakolana yang harus bisa baca Quran. Bahkan Pak Bu, ya ibu-ibu ya yang datang ke sekolah, anaknya kelas 3, jeung bapana protes. Bapana protes. Pak, ada yang mau ketemu, ya, terima di kantor. Ya, saya terima di kantor. Ternyata apa yang dikeluhkannya? Ada apa, Pak? Pak Ustadz, anak saya kan sekolah ke sini supaya bisa baca Quran. Tapi kata pamannya, ya, kata pamannya, bacaan anak saya belum lancar. Padahal ini kan sudah kelas 3. Oh gitu Pak, kelas 3. Kalau anak pulang dari sekolah suka kemana? Ya pulang langsung ke rumah, terus les. Nah jadi bayangkan Pak Bu, anak beres sekolah jam 3:30, pulang disuruh les di rumah. Tapi ya terus kalau malam Pak, ya kalau malam sudah beres maghrib, dia istirahat untuk bersiap menyiapkan pelajaran besoknya gitu kan, dan seterusnya. Itu seringnya sama siapa Pak? Ya ada di rumah gitu, ada di rumah. Jadi bukan dengan dia, bukan dengan bapaknya, bukan dengan ayahnya atau ibunya. Oh gitu. Tapi betul Pak, anaknya gak lancar bacanya.
Iya nggak lancar. Saya kasih challenge. Pak, berani nggak saya kasih challenge? Wah, apa Pak Ustadz? Nah, mulai rada turun dah. Geus dibere apa ingin dikasih challenge enggak? Rada turun manehna jika rada sieun. Ya. Saya kasih challenge bacaan bu anaknya dengan bacaan bapaknya. Nah, ya. Tungtungna kumaha? Wah, jangan Pak Ustadz, saya malu. Nah, kenapa malu? Saya juga belum lancar baca Quran. Si ontohon. Itu ya. Itu. Jadi tapi poinnya begini, poinnya Bu ya. Poinnya ternyata orang tua yang tidak lancar baca Quran tetap pengen anak nama eta teh meureunna bentuk pertobatan ya. Ngarumasakeun maneh ya peupeurieun bapana atuh budak mah ulah kitu. Ya bagus ya, bagus. Cuman saya sering tekankan kalau kita merasa kita itu memang belum baik dalam sesuatu, ada upaya tidak, ada keinginan tidak, ya. Terutama ini bapak-bapak, Pak, ya, terutama bapak-bapak, sok ngaku Pak lah, ya. Mau wali kumaha. Kalau di sini challenge di dia saya kasih challenge, tantangan. Bacaan semua yang hadir di sini bapak-bapak dengan bacaan ibu-ibu sok lancar mana? Ya. Sok Pak, berani tidak? Dari sejumlah ini ya, urang ngadu jeung ibu-ibu. Ya. Rata-rata anehnya trennya bacaan ibu-ibu justru banyak lebih yang sesuai benar dengan aturan dibanding bacaan bapak-bapak. Padahal mungkin ari nu jadi imam teh saha? Bapak. Ya. Tapi kenapa bacaan bapak-bapak lebih anduradul? Ya. Aneh Pak. Ya. Makanya di mana-mana saya selalu ingatkan itu. Ya, saya juga kan membina di cabang Soreang. Tiap masjid saya cek. Jangan sampai kejadian ada masjid kieu. Masjidnya beres adzan, kemudian menunggu untuk melaksanakan iqomah, geus kitu paheula-heula qomat. Nah, paheula-heula qomat. Tidak mau jadi imam. Jadi ieu teh qomat atawa markiran. Ya, anu qomat teh jadi markiran imam. Imam can aya ujug-ujug qomat. Atau tagis kitu teh aya nu pangheulana qomat. Can aya kan nu maju. Kas kitu kumaha? Oh, silih surungkeun. Jadi saha nu panggedena tanaga eta nu aman moal jadi imam. Ya. Kenapa fenomena di kita seperti itu, Pak? Tapi di dia alhamdulillah henteu. Oh, teu pati beda. Ya. Oh, henteu pati bedanya. Nah, ini Pak sebetulnya ini otokritik buat bapak-bapak. Ini otokritik buat bapak-bapak. Bapak-bapak nih kabudak nih. Asa ngajago nih tah diajar maca Quran ya, diajar sing bener, diajar sing balik ari bapak-bapana. Nah gitunya. Tok Pak bangkit kaum bapak ini mas sebelum terlambat Pak. Keun budak urang mah insyaallah lah. Anak-anak kita yang sekarang sedang kita bina, mereka tidak akan lama untuk bisa membaca bahkan fasih membaca. Tapi bagi kita yang sudah usianya agak tong disebutkan maghrib ka maghribnakeun ya. Sudah senior gitu ya. Dan merasa lidah itu terasa keluh, lidahnya berat membaca Quran, tidak pernah ada kata terlambat. Sok segera lakukan. Karena apa? Yang namanya lidah terasa berat sebab jarang mengucapkan
ayat-ayatnya. Lidah kita merasa berat mengucapkan suatu kata sebab jarang kita ucapkan. Begitu pula Al-Quran. Bapak merasa aduh asa balelol maca teh hese gitu kan. Sekali maca teh meni wah kesang badag kesang lembut keluar gitunya. Panas tiris. Kenapa? Karena lidahnya jarang dipakai untuk membaca Al-Quran. Sakalian maca ge letahna teh maca Quran disesuaikan dengan nada sendiri, tidak disesuaikan dengan hukum baca. Ya. Jadi hukum baca kaditu macana kamana gitu ya. Sok Pak, ayeuna mah kita harus benahi. Sebab yang jadi imam yang berkebutuhan terhadap bacaan Quran itu bapak-bapak. Aya ustad, imam, rawatib. Wah aman cenalah dah aya si ustad. Tapi kan hiji mangsa mah ustad ge aya kebutuhan, keperluan. Tidak ada ustad. Terus cadanganana ya imam rawatib keduanya tidak ada. Sok lamun tos kitu kumaha? Nya nu tadi pas surung-surung teh. Ya, pas surung-surung pak kuat-kuat gitu kan. Nah, geus kitu macana saya aya. Makanya minimal Pak Al-Fatihah dan enggak. Kalau saya rekomendasikan bapak-bapak minimal Al-Fatihah plus 13 surat kuasai. 13 surat. Kenapa 13? Sebab standarnya taraweh jeung sholat isya. Taraweh dan sholat isya. Ini kebutuhan ngimaman. Kan dalam tiap tahun kita ketemu dengan Ramadan. Setiap Ramadan kan ada taraweh. Kan sesekali mah kita juga harus jadi imam. Maka Pak, rekomendasi saya minimal 13 surat Bapak hafal dan kuasai, bacaannya benar plus ya yang jelas Al-Fatihah. Jangan sampai baca Al-Fatihah salah 7. Ayatna 7, salahna 7. Berarti salah kabeh. Ya. Minimal 13, Pak. Standarnya itu tarawih. Standarnya taraweh, kemudian sholat isya. Kan rata-rata kalau di kita taraweh itu kan sholat isya dulu baru taraweh. Sholat isya kan 2 rakaat dijaharkan, berarti ada bacaan Al-Qur'annya di sana, ayat yang lain. Setelah 2 tarawihnya kan 11. Berarti maca di 11 rakaat ini ya tuh beda-beda we manya we maca Al-Qur'an teh tadi ya tadi. Itu kan. Jangan coba-coba membaca Al-Quran anu can pati apal cangkem. Ya. Oh gaya Bapak maca Al-Baqarah nu pertengahan sampai ke akhir. Wah. Pas di tengah jalan selip. Poho. Tungtung nanaon. Balik ke setelan pabrik. Kulhu deui we tungtung nama ya. Nu inget eta ya gitu kan. Kalah kahwe mimiti mah jiga nu wah rek maca surat naon kusal poho balik setelan pabrik ieu mah ye kulhu deui ya palak binas deui ya makanya hafalkan minimal 11 Pak surat yang lain dan 2 untuk di salat wajib 13 we ya standarnya itu Pak tapi ingat bacaannya yang benar bukan enak. Untuk urusan merdu, urusan enakeun jeung teu, da eta mah anugerah, Pak. Anugerah. Ya. Ayeuna digelik-gelik jiga sa Muzamil gitunya. Atawa yang jiga Nanang Kosim mun ukuran bapak-bapak dulu mah kan. Heuh ai sorana Norbek mah nya anger we. Ya, nya kendor nya rebek. Hese rek dikukumaha ge da eta mah anugerah. Minimal bacaannya sesuai dengan aturan baca, hukum baca. Sebab ketika sesuai dengan hukum baca, Al-Quran akan mempola nada sendiri. Ya.
Kalau sesuai dengan aturan baca, Al-Quran itu akan mengarahkan lidah kita, mengarahkan suara kita menuju nadanya sendiri. Matak nu penting mah benar bacaannya, lain hayang ngeunaheun ya. Entong lah, wah cenah saya mah hayang jiga Imam Masjidil Haram ya, As-Sudes, Risora teka udag jadi kadengena sadis. Wah, sama hayang jiga surem gitu ya. Sorat dengenaheun jadi serem kayak gitu nah. Ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan. Karena dengan sendirinya Al-Qur'an akan membentuk pola nada ketika bacaan kita benar. Nah itu Pak. Nah, sok ayeuna urang sadarkeun diri urang betapa pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Betapa pentingnya. Harus diakui. Dan bapak-bapak harus punya keinginan motivasi yang lebih kuat dibanding ibu-ibu ya. Bukan berarti mun kitu mah cenah ibu-ibu teu perlu, tetap ibu juga perlu. Kenapa? Sebab seringkali yang membimbing anak-anak itu ibunya. Leres teh? Sok Bu, lamun murang kali ngaos di bumi sok usaha. Ya, seringnya kan ibunya. Jarang bapak nama, ada bapak nama tukang ngador. Ya, ulin bapak nama keluar. Ya. Ya, nah itu tapi nya ngador ge ngahasilkeun. Ya, ai bapak-bapak mah keluar kaditu kadieu teh bapak-bapak mah uih teh ngahasilkeun tah mama sayangku ini hasilnya kayak gitu kan. Lamun ibu-ibu kaditu kadieu keluar uih teh naon? Wah, rarebo gegembol. Ya. Tah ieu seep sakieu kayak gitu kan. Nyakeun we da eta memang tugas ibu ya. Lamun ibu tara balanja lieur bapak Bu. Aslina. Bisi stres bapak. Kunaon cenah pamajikan tara balanja gitunya. Bisi stres bapak. Matak ibu balanja Bu. Kan lamun ibu balanjana loba teuing bapak lain stres. Depresi. Ya, itu. Nah, eta bunya, Pak. Itu yang pertama sebagai pembukaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, urang teh dugi tabu 10. Oh, sok ngajago wae Ibu. Ya. Sampai jam 10. Berarti sekarang 9.35 ya. Masih hayang sajam deui cenah. Mangga bade dugi ka asar ge hayu. Hayu uih. Nah, sekarang Pak, Bu. Kitab populer dengan surat Al-Fatihah. Pastilah eta mah nya. Siapapun pasti hafal. Pokoknya nu ngaranna muslim, seorang muslim dia mengaku dirinya Islam, maknya teu apal surat Al-Fatihah. Pasti apal surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan Al-Fatihah itu seringkali dijadikan sebagai doa. Ya. Betulkah Al-Fatihah doa? Betul? Di mana cik Al-Fatihah doa? Hah? Dalam buku Al-Qur'an? Tuh, paribasa Al-Fatihah. Ya. Oke, saya ingin tanya, bil barokati Al-Fatihah, dengan berkah Al-Fatihah, betul tidak? Betul tidak? Ya betul. Sebab memang Al-Fatihah itu penuh dengan berkah. Tadi diantaranya kata Bapak jeung Ibu, doanya. Dari mana ada ungkapan doanya? Naon ayatna? Ihdinas siratal mustaqim. Betul itu doa? Emang ayat sebelumnya bukan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha
Eta doa bukan? Pelebah mana doana? Memuji Allah. Sebab memuji as-sana itu termasuk dalam doa. As-sana, memuji itu doa. Ya. Karena doa itu ada doa yang pertama tujuannya itu adalah as-sana, menyanjung, dan ada doa yang bermakna as-su'al, meminta. Di Al-Fatihah dua-duanya ada. Dimulai dengan as-sana, menyanjung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu as-sana, sanjungan terhadap Allah. Makanya dalam salah satu hadis qudsi ya, Allah menegaskan qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi as-salat qismaini, dua bagian ya, antara untukku bagian pertama dan yang bagian kedua untuk hambaku ya. Jadi Allah dalam hadis tersebut menegaskan aku membagi sholat dua, untukku dan untuk hambaku. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li, kata Allah. Sampai di sana itu semua untukku. Maksudnya ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah sampai di ayat sana, itu kan diperuntukkan untuk Allah, menyanjung Allah ya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta, memohon pertolongan. Kata Allah, itu untukku. Itu sanjungan seorang hamba kepadaku. Nah, ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, kakara cenata ieu mah li abdi, untuk hambaku. Yang pertama menyanjung Allah, yang kedua memohon. Kalau memohon kata Allah untuk hambaku, berarti ada jaminan Allah akan mengabulkan apa yang kita doa ya, ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Hup, saha jalan anu dipasihan nikmat teh. Jawabannya ada di surat An-Nisa. Ya. Yaitu minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, ya jujur, syuhada, orang-orang pejuang sehingga dia syahid ya. Kemudian solihin, orang-orang yang soleh. Nah itu Pak Bu, nu disuhunkeun ku urang ka Allah teh hiji, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang jujur, dan jalannya orang-orang yang soleh. Gampang tuh jalan para nabi. Iya, tak eta. Makanya harus kita sadari kalau kita hidup itu banyak rintangan, banyak tantangan, jangan banyak mengeluh. Pan eta nu kurang disuhunkeun teh nya. Ya Allah, paparinan abdi jalan anu lempeng. Jalan anu lempeng teh nyata jalan para nabi. Sok ai perjuangan nabi kumaha? Pernah kita merasakan sebuah
sebuah tantangan, sebuah rintangan yang sebanding dengan rintangan yang pernah dialami Nabi? Pernah tuh? Tidak. Ya. Tapi karak itu boga duit sapoe, skukulutusna naker. Ya. Ongko kurang teh disuhunkeun teh jalan para nabi. Pernahkah kita yang sering sakit, pernahkah kita merasakan sakitnya seperti sakit Nabi Ayub? Jauh. Tapi karak nyeri huntu saeutik, ngaharurung gitunya. Yo, ya. Coba komplikasi jeung bisul. Ya. Kan? Padahal yang kita pinta itu adalah jalan para nabi. Makanya Pak Bu, harus kita sadari ketika membaca Al-Fatihah itu berarti intinya kita sedang menerima apapun yang akan Allah beri untuk kita. Dan Allah dalam hadis qudsi tadi menyebut qasamtus shalah, aku membagi as-shalah. Nah, ini perlu kita ketahui juga bahwa ternyata surat Al-Fatihah itu ada nama lain, diantaranya surat as-shalah, surat salat. Ya, sebab dalam hadis tadi Allah menyebutnya aku membagi salat menjadi 2 bagian. Ternyata pas diterangkan ku Allah yang dimaksud membagi salat menjadi 2 bagian teh maksudnya surat Al-Fatihah. Oh, berarti nama lain surat Al-Fatihah teh surat as-shalah. Makanya wajar dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan nama yang lain tentang posisinya. Nama yang lain dari surat Al-Fatihah apa saja yang kita tahu? Nama lain surat Al-Fatihah naon wae, Pak? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Dalam hadis yang lain redaksinya bi fatihatil kitab. Tidak sempurna rakaat sholat seseorang kecuali dia membaca surat Al-Fatihah. La sholata. Oh, palingan disebut la sholata, tidak sempurna sholat, sebab ternyata di hadis yang lain pun Allah menegaskan bahwa surat Al-Fatihah itu surat sholat. Matak wajar lamun orang tidak sempurna mendapatkan Al-Fatihah, dia harus tambah. Sebab surat Al-Fatihah itu ternyata surat sholat. Maka ketika tidak kebagian sebagiannya, ya tidak sempurnalah sholat orang itu. Maka Rasul menegaskan la sholata, tidak sempurna sholat. Yang dimaksud sholat di sini ya rakaatnya. Rakaat sholat seseorang liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Imam sudah baca Maliki Yaumiddin, wayahna beres imam salam teh Bapak harus berdiri lagi. Ya, cenah usad kan kabagian keneh, tapi kabagianna sabaraha? Ngan satengah, tidak secara utuh. Padahal tadi Allah menegaskan surat sholat itu Al-Fatihah semuanya. Dan Nabi juga langsung menegaskan bahwa tidak sempurna rakaat seseorang kecuali dia membaca surat Al-Fatihah. Cik, naon deui Pak Bu, nama lain dari surat Al-Fatihah yang pernah kita baca, pernah kita ingat? Selain tadi Al-Fatihah kan itu pembuka. Ya, surat Al-Fatihah. Fatihah teh pembuka, Bu. Kan Fatihah teh Al-Fatihah dari kata-kata fataha. Fataha teh muncik barudak santri ibtidaiyah diniyah, fataha teh membuka hartosna teh. Mata kunci disebutna miftah. Ya, miftah. Miftah teh hartosna kunci.
Di dia aya pamiftah nu namina miftah aya. Oh Ustaz Farid mana? Oh teu aya. Kusabab miftah teh hartosna kunci berarti lamun nu namina miftah mah kedah jadi kuncen. Ya. Kuncen miftah ya. Itu miftah teh kan dari kata-kata fataha, pembuka. Al-Fatihah pembuka ya. Dalam harokat baca ada yang disebut fatah cenah tuh nya. Fathah ya. Ya fathahnya. Fathah. Ngucapkeun fathah kumaha? Kumaha? Tong asa-asa ngucapkeunana. Kenapa harus A? Sebab harus terbuka kan fathah. Fathah itu membuka, terbuka. Matak lamun aya nu maca fathah eta mah lain terbuka. Ngaheum-heum eta mah. Ya. Harus jelas baca fathah mah. Kalau A. Kalau U. Tong asa-asa monyong we. Ya. Ya, manyun gitu ya. Itu fathah, membuka. Ke atas kan. Fathah, membuka, membebaskan kesananya kan. Itu. Al-Fatihah yang membuka. Ari namina yang membuka. Ya. Besar kecil. Kali deui. Ainu namina yang membuka besar kecil. Ari panto ageng alit. Langkung ageng panto lagung ageng bumina. Berarti ageng alit. Tuh, nah jadi robah bacana. Jawabana. Ya. Nu namina nu mukama tidak butuh besar. Miftah tadi kunci. Ari kunci jeung panto gede mana? Aya teu kunci leuwih gede batan pantona? Bisa muka kumaha ya nya kunci korun teh badag tapi hartana ge leuwih loba leuwih badag disesuaikan gitu ya. Pembuka itu tidak perlu banyak tapi dia akan mewakili seluruh yang ada di dalamnya. Nah itulah kenapa Al-Quran disebut inti sari Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah mangan 7 ayat, Pak, Bu. Tetapi di dalamnya memuat inti dari seluruh yang ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sabaraha juz? 30 juz. Sabaraha surat? Sabaraha ayat? Tuh, meh gampang. Genep. Segitu teh? Tuh, Pak, sabar Pak? Genep 2? Wah, eta betul Bapak. Kenging door press ke. Tipe haji. Ya, itu 6.236 ayat. Dari 30 juz 114 ayat 6.236 ayat 114 surat 6.236 ayat. Kesananya jauh lebih besar. Itu dirangkum ada semuanya materi besarnya di dalam surat Al-Fatihah. Naon materi besar nate? 1. Materi besar Al-Quran itu yang diwakili, yang terangkum dalam Al-Fatihah adalah Tauhid. Ya. Tentang Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menyatakan tentang kemaha ilahian Allah kan. Asma-asma Allah was-sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang Tauhid rububiyah. Bahwa Allah lah yang mengurus semua alam dengan seluruh isinya. Maliki yaumiddin, di situ pula menyatakan tentang mulkiyah, kekuasaan, kerajaan Allah. Ya.
Semuanya ada di surat Al-Fatihah. Ayat yang lain, surat-surat yang lain pasti menjelaskan juga tentang tauhid. Ya. Dan ternyata di surat Al-Fatihah ada. Yang kedua tentang apa? Al-Fatihah selain Al-Quran selain menjelaskan tentang tauhid juga menjelaskan tentang apa? Nah, akidah itu tauhid. Tentang ibadah. Memerintahkan sholat gitu kan. Saum itu kan ayat-ayat perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ayat di Al-Fatihah tentang ibadah ada. Yang mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ternyata di Al-Fatihah juga ada inti dari tentang apa yang dibahas dalam Al-Quran ibadah itu ada di Al-Fatihah. Selanjutnya tentang janji, wa'ad dan wa'id. Ya. Wa'ad dan wa'id itu seperti janji yang akan diberikan pahala ketika benar dan akan diberikan sanksi ketika salah. Ya, yang namanya pedoman, aturan pasti memuat itu. Pedoman itu harus memuat satu, bagi yang baik, bagi yang benar, maka dia akan mendapatkan A. Bagi yang salah, maka dia akan mendapatkan apa gitu kan, siksa, sanksi. Kan pedoman mah harus ada seperti itu ya. Yang namanya pedoman mah tidak bisa berbicara tentang hal yang baik saja. Harus ada berisi tentang hal-hal yang memberikan sebuah peringatan. Ameh urang waspada. Bahasa lainnya yang lebih besarnya ancaman. Supaya orang itu lebih hati-hati. Jangan sampai dia terjebak dalam perbuatan yang salah. Dan yang namanya manusia, kalau saya mengutip Ustadz Atib ya, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang berinsentif. Terang Bu, makhluk berinsentif. Insentif, terang insentif. Pak, Bapak mah terang lah pasti. Insentif naon? Nah, bonus buruh. Nah, iya. Manusia itu kan makhluk berinsentif. Jelema mah makhluk nu pasti butuh diburuhan. Leres teu? Ya. Leres teu? Ibu hoyong di paparinan insentif? Hoyong. Ya. Bapak asami we kan? Dan memang manusia mah makhluk yang butuh insentif dan Allah sudah berikan kan di dalam Al-Qur'an. Bagi orang yang soleh, lahum jannatun na'im, misalkan kan. Orang yang soleh mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Bagi orang-orang yang beramal salah, naru jahannam khalidina fiha. Itu kan maksudnya insentif dah gitu. Jelema mah pasti hayang buru. Pamrih. Didorong sholat berjamaah, kata Nabi. Sholat teh 27 derajat daripada sholat munfarid itu kan pamrih ya. Manusia itu memang butuh makhluk berinsentif. Makhluk berinsentif. Nah itu wa'ad dan wa'id. Kalau wa'ad janji baik, yang soleh dimasukkan ke surga, yang durhaka masukkan ke neraka. Ayat dina Al-Fatihah nerangkeun eta. Tunjukkan ya ayat. Nu mana? Mana? Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Kan pembalasan berbicara tentang apa? Tentang yang amal soleh sok dipaparinan surga, anu doraka disiksa. Kan itu teh wa'ad dan wa'id. Ya. Itu teh insentif dari Allah. Ya.
Kan hari pembalasan teh maksudnya naon? Allah yang menegakkan keadilan, Allah yang memberikan balasan yang seadil-adilnya, yang paling adil. Tidak ada keadilan yang sempurna dibanding keadilan Allah. Itu Maliki Yaumiddin tah. Wa'idna teh. Nah, yang keempat tentang apa? Tentang menjelaskan jalan yang lurus. Nah, di sini mah berbicara tentang akhlakul karimah, tentang muamalah. Ayat tuh di Al-Qur'an. Banyak. Aidina Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu yang dimaksud jalan yang lurus. Ya, ada arahan supaya kita mengikuti jalan kehidupan yang baik, yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang soleh, para nabi dan seterusnya. Itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang terakhir, yang kelima, ada apa? Qasas. Ya, kisah-kisah yang orang diharapkan mengambil pelajaran ibroh dari kisah itu. Di ayat terakhir, ya, yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada di Al-Fatihah. Kesananya Al-Quran kan banyak menjelaskan siapa saja jalan yang diberi nikmat, siapa saja jalan yang dimurkai oleh Allah, siapa saja jalan orang-orang yang sesat. Semuanya dijelaskan oleh Allah di ayat-ayat selanjutnya. Tapi dimulai di Al-Fatihah dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya Pak, Bu, surat Al-Fatihah juga sering disebut surat yang Asy-Syamil, surat Syamil. Syamil. Syamil teh naon? Menyeluruh, mencakup. Matak diurangi sok aya geuning nya, mushaf namina mushaf Syamil. Itu Al-Fatihah itu namanya surat Asy-Syamil. Nah, terus tadi surat Al-Fatihah juga disebut surat apa? Obat. Ya, syifa. Al-Fatihah juga disebut surat syifa, obat. Tapi obat naon? Kade ya. Oh. Panas tiris, baca surat Al-Fatihah. Ya, mencret, baca surat. Ya. Ya, teu nyambung. Dari mana tidak nyambungnya? Udah jelas kok Allah disebutkan bahwa ayat-ayat Allah Al-Quran itu syifaul lima fis, obat bagi penyakit yang ada di hati. Untuk penyakit fisik makan ku Nabi diperintahkan tadawaw ya ibadallah, wahai hamba Allah, wahai manusia, berobatlah. Fa innallaha azza wa jalla lam yunazzil da'an illa yunazzil ma'ahu syifaan. Sebab Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah pun akan menurunkan obat, kecuali dua. Naon nu tidak ada obatnya? Al mautu wal haram. Mati dan pikun, etama tidak ada obatnya. Ya. Ya. Berarti untuk urusan penyakit fisik mah silahkan cari. Kalaulah surat Al-Quran itu obat yang bisa menyembuhkan penyakit fisik, Nabi mengatakan hal tadi. Nabi tidak akan menyuruh orang-orang untuk berobat. Cek Nabi teh kieu meureunnan, lamun anjeun gering baca surat ieu. Lamun anjeun hareeng suratna nu ieu. Anjeun mencret nu ieu suratna. Gitu kan? Kalau berbicara obatnya itu tentang obat fisik. Tapi tentang penyakit fisik mah Nabi menyuruhnya diubar. Tangan dokter. Da Allah moal nurunkeun penyakit kecuali didinya aya ubarna. Kecuali maot jeung pikun moal aya ubarna eta mah sing sabar we.
Itu kan. Al-Qur'an mah syifaul lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di tangan. Bedana jelema lamun keur gering fisik dibere ubar, dibere nyaho ubarna atau nya. Bapak aya nu kena mah misalkan ya, asam lambung aya nu wartosan bere bari jeung mere obatna, Pak cobian ieu ku koneng badag tinyu atoh teu Pak? Atoh, duh perhatiannya urang gering dibere ubar kan. Tapi lamun aya bapak, Pak bapak teh koret ieu landongna nya al bakhilu aduwullah atoh teu Pak? Ngadon nafsu pan, padahal koret teh penyakit hati. Tah orang itu kalau penyakitnya penyakit hati dan dikasih tahu obatnya, justru yang terjadi bukan bahagia ya, tapi justru malah leuwih gering ya, gitu ya, leuwih gering. Berbeda dengan penyakit fisik mah atoh ya, dibere ubarna kan, dikasih tahu tang kita kieu. Coba urang kanu tadi kanu koret ya, ku urang dibere ubarna tak ieu cek dalil tangke bapak supados teu koret Pak nya sing emut gitunya, dipasihan ku urang jalan-jalan acara-acarana atoh moal ngadon nampiling depan. Itu Pak Bu, makanya ternyata kenapa Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat yang ada di hati kita, supaya apa? Supaya kita bisa menerima dengan pelan-pelan dan menyampaikannya pun pelan-pelan. Bet ubar fisik wae aya prosesnya. Obat fisik juga ada prosesnya kan. Henteu ujug-ujug urang misalkan bapak-bapak ukur bludruk ieu nya darah tinggi kan, minum obat ujug-ujug jag-jag we kan henteu nya. Aya we deng-denganna mah, apalagi penyakit hati. Mata Pak Bu, lamun urang sedang melakukan terapi kepada orang yang berpenyakit hatinya, sing sabar, sebab dia itu butuh pemulihan lebih lama dibanding penyakit fisik. Sok urang ngabejaan jelema nu tara ka masjid butuh waktu berapa lama? Lila tahunan Pak, tahunan. Padahal itu penyakit eta teh. Ya. Penyakit tapi ka embung ka masjid. Salat teh di imah we, padahal lalaki. Ya. Itu kan. Ting jiga nama loba mau kena loba eta teh. Stokna loba mau kena cenah lebar. Jadi salat teh di imah. Ya. Sok bisa instan tidak memberitahu dan supaya dia semangat untuk masuk masjid. Wah hese padahal kurang kumaha tapi pahalaeun masjid dijelas-jelaskeun anger we kan. Tah urang nage kudu sabar, yang memberikan obatnya juga ya wajahna sing sabar, sebab penyakit hati luar biasa kamu. Apalagi kalau hal-hal yang lebih sensitif ya, orang yang sudah pernah kita sakiti, orang yang pernah tersinggung oleh kita, wayahna sing sabar menghadapinya. Karena memang penyakit hati itu sulit diobati. Memawi orang sok doa ke Allahnya, jauhkan ya Allah hati ieu tina min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak pernah tunduk kepada Allah. Sebab orang yang hatinya penuh dengan penyakit, hatinya itu tidak pernah bisa tunduk kepada aturan Allah. Pas diberenya tentang hukum Allah jeung Rasul teh lain narima, tapi malah nolak, ngabangkang, nangtang kadituna teh. Nah, Al-Fatihah itu syifa, obat. Tapi obatna obat naon? Obat yang ada di dalam hati kita.
numawi Pak Bu lamun urang keur tegenah hate nya keur boga kakeheul keur boga kaambek kembalikan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata semuanya juga atas asma Allah. Matak lamun bapak rek nyarekan budak pek wae sarekan budak tapi samemeh nyarekan bismillah heula. Nah, kajeng moal aya. Sok ibu rek nyeksekan budak. Hese hudang salat. Kan budak ayeuna kitunya. Harinya oh HP tepi ka jam 11 jam 12 aya dihudangkeun salat subuh. Hese naker ku ibu teh Bu gugahkeun. Memeh ngaguahkeun memeh urang masihan terang teh bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim kasep gelis gitu. Ya. Harus seperti itu. Sebab ada budak ayeuna mah Pak Bu hese dipaksa-paksa mah. Ya, makanya harus ya dilakukan penuh kesabaran, pelan-pelan. Sok sanajan ya tetap saja kan harus ada tingkatan tong kieu tong leuleuy we turuy. Ya, kan Al-Qur'an juga seimbang, ada wa'dun, ada wa'id, ya. Ada pahala kebaikan, ada ancaman kan. Maka kata Nabi juga kalau anak kecil sudah usia 7 tahun tidak bisa tetap tidak mau ke masjid, peringati dia, ya peringatkan. Sudah 10 tahun rada dikepret saeutik Pak. Lain dia mah geus 10 tahun can salat keneh wae langsung mau gagang sapu. Ya. Tidak seperti itu juga, ya. Pukul 10 tahun bae eta teh. Iya 50 tahun hese salat rek dikumahakeun. Ya. Ya, aki-aki bedegong gitunya. Nah itulah ya Al-Fatihah kan syifaun, obat. Siapa di antara kita yang tidak punya penyakit hati? Semua punya Pak Bu. Urang teh sadayana ge gaduh penyakit hati ya. Tapi cenah ustad maknya ustad mah boga penyakit hati. Maruk ustad teu garering hatena. Iya, ustad juga manusia loba ustad nu gering hatena. Ya. Komo gering hate ka ustad mah setanna leuwih gede. Ya. Anu ngagoda setan ka jamaah mah Bu, ecek-ecek keneh. Ieu nu ngagoda setan ka level ustad ajengan, setan lagi setan ajenganana. Gitu kan? Ya, gitu kan. Setan bawel gitunya. Lamun ustadna bawel we, berarti ya setanna setan bawel ya, setan cerewet ya gitunya, kalong wewe ya. Gitu kan? Ya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, maka setan yang mengganggunya pun semakin tinggi juga. Kenapa? Sebab dampaknya pun lebih besar, lebih luar biasa. Ya. Sok Pak di dia misalkan aya nu korupsi, RT korupsi, si RT korupsi, tuluy ustad qayyimul masjid DKM masjid korupsi kumaha? Ustad cenah. Gitu kan? Ya, tuh. Sebab pengaruhnya lebih besar. Ya. Matak jadi ustad teh asa ripuh. Berat bener. Ya. Sakapeung mah hayang ulin wae hese. Hayang ulin nya. Hayang ulin je, hayang ngojai misalkan. Manyang ngojai kudu di kokopea. Tapi pas ulin ka pantai ngojai make sontog teh geuningan nu sakieu, make kaos dia. Ih cenah ustad mending nganggo sontog. Heuh aing ngojai kudu make sarung. Ya, otak kuatir lamun ustadna loba jaim. Diajak ulin ka pantai, cicing we di pantai meureun bari make sarung make kopea. Lieur. Gitunya. Ya. Ya. Tapi kariut gitu ya. Nah, itu Pak, Bu, ya. Makanya kita kembali lagi.
bahwa intisari Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Tadi surat sholat, surat yang pembuka, surat yang mencakup segala isi Al-Quran, surat yang berisi obat, surat yang disebut nama-nama banyak Pak Bu, nama-nama lain surat Al-Fatihah itu. Ya, bisa kita buka lagi nanti di buku-buku bacaan-bacaan kita ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, meskipun kita tidak membahas semua dalil yang disampaikan dalam handout yang disampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan itu cukup untuk menjadi bahan bacaan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira cukup saja yang bisa disampaikan, sudah pukul 10 lebih 15 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini menambah keimanan bagi kita semua, menambah ilmu dan tentunya menambah kesadaran akan pentingnya kita terhadap Al-Quran. Selanjutnya silakan kalau ada hal yang akan disampaikan, dipersilakan. Ameh kan gampang kayak dilemparkan. Hiji-hiji banyak. Ya. Ayat 121 intinya yang ditanyakan apakah sama tilawah dengan kiroahnya. Kan dalam ayat itu tilawah yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ahlul kitab maksudnya, mereka membaca kitab Allah haqqa tilawati. Dengan sebenar-benar tilawah. Harusnya. Dan itu orang-orang ahlul kitab yang benar-benar membaca Al-Quran, membaca Alkitab dan juga mengetahui tentang Al-Quran. Di ayat itu digunakan dengan ungkapan tilawah. Nah, naon maksadna tilawah? Nah, tilawah itu Pak, Bu, sami baca. Diartikan dalam bahasa kita baca. Tapi kalau kita buat sebuah tahapan, tilawah itu lebih tinggi dibanding kiroah. Kalau kiroah, bacaan yang masih sifatnya mendasar. Bahkan yang belajar membaca pun istilahnya kiroah. Makanya Nabi ketika di Gua Hiro diperintahkan untuk membaca, perintahnya dengan kata-kata apa? Iqra. Sebab Nabi kan tidak bisa membaca. Tidak diperintahkan utlu, tilawahlah, tidak. Sebab tilawah mah levelnya agak tinggi. Apa perbedaannya? Kalau melihat perbedaannya, tilawah itu menurut Imam Al-Qurtubi al-ittiba, mengikuti. Kenapa mengikuti? Sebab orang yang sedang membaca Al-Quran, dia mengikuti huruf per huruf sehingga membunyikan ukapan. Maka hakikat dari tilawah adalah ittiba. Maka orang yang disebut tilawah adalah orang yang harus mengikuti apa yang ia baca. Selain dia baca, fahami, amalkan, dan ia sanggup mengajarkan. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi diantaranya. Ya. Imam Al-Baidawi lebih dalam lagi bahwa ternyata proses yang namanya tilawah itu, ya, proses tilawah itu proses yang disebut tabligh, menyampaikan. Sedangkan qiraah batasannya dia baca. Jadi Pak Tarosan tadi bapaknya naon sih perbentenanana tilawah sareng qiraah. Kalau dipisahkan ingin mengetahui perbedaan makna secara awal tentang tilawah dan qiraah itu
Kalau qiraah mah bacaan yang masih mendasar, kalau tilawah sudah lebih tinggi. Makanya perintah Allah tentang orang yang sholat dan bisa menahan diri dari sholat, dari fahsya wal munkar dari sholatnya, awalnya diperintahkan dengan tilawah. Surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Tilawahilah apa yang Allah turunkan dalam Alkitab ini, lalu lanjutkanlah dengan mendirikan sholat. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Sebelumnya diperintahkannya tilawah. Sebab tilawah bukan hanya sekedar membaca, tapi faham, mengamalkan, bahkan bisa menyebarkan. Kalau sudah seperti itu, sholatnya bakal tanha anil fahsya wal munkar. Wallahu alam. Gitu panten Pak. Pangkeun nami abdi Yudi Hermawan, aya 2 pertarosan Pak Ustad. Anu kahiji tadi bahwa Al-Fatihah itu adalah suratnya sholat gitu. Dengan dalil la sholata lima lam bi Fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak sempurna sholat seseorang jika tidak membaca Fatihah. Pengertian Fatihah di sana berarti kan dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Itu kadang-kadang kita kalau melihat orang sholat sudah ketinggalan misalkan kata bismillah sudah dianggap 1 rakaat. Soalnya ada yang bilang yang penting ruku nepi ka ruku eta masih kena 1 rakaat. Tapi di kalangan kita kan lebih mafhumnya itu meskipun tidak membaca kata bismillahnya aja sudah hilang 1 rakaat. Itu gimana hukumnya, apakah sah sholatnya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada yang mendefinisikan bahwa Malik Yaumiddin itu bahwa Allah itu yang memberi pembalasan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembalasan di sana Allah itu Maha Pemberi utang. Artinya ada yang mengartikan bahwa itu Allah itu raja ngahutang. Kenapa dikatakan raja ngahutang? Contohnya kita menuntut ilmu ke sini, berarti kan kita mendapat pahala. Atau yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berinsentif. Itu berarti kan ada yang mengartikan bahwa Allah itu masih kena ngahutang gitu, teka kurang anu ngalaksanakeun kegiatan. Eta we Pak Ustadz panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul, ada berbagai ijtihad tentang sholat orang yang masbuk. Itu kan kasusnya terhadap orang yang masbuk. Naon nu masbuk teh? Ketinggalan. Apakah dia dapat 1 rakaat itu ketika ketinggalan Al-Fatihah, atau dia baru dihitung ketinggalan rakaat itu ketika tidak kebagian ruku? Sehingga ada diantaranya mengerucut kedua pendapat besar. 1, tidak mendapatkan Al-Fatihah, tidak dapat ruku. Yang kedua, sepanjang masih bisa mengikuti ruku, dia tetap mendapatkan rakaat. Itu urusannya memang sudah menjadi hal yang sifatnya ijtihadiyah. Dua-duanya memang memiliki dalil. Tapi yang saya pilih dalam hal ini adalah hadis yang menjelaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sebab bagi kami bahwa penunjukan hadis itu lebih jelas. Bahkan oleh Nabi SAW disampaikan tadi tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa orang tentang Al-Fatihah itu harus maksimal kan. Yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu sudah jelas, sudah merupakan hadis yang sharih. Tidak perlu dijelaskan deui gitu. Terus goler hoena kitu teu sah salat jelema nu teu maca Al-Fatihah. Sok naon deui nu kudu dijelaskeun? Asa geus jelas. Ya. Meskipun di sisi lain aya nu kitu, ya saya tidak bisa memaksa. Silakan bagi yang punya kesimpulan hukum bahwa dari ruku dia sudah dapat rakaat, ya silahkan. Ya, yang jelas kalau yang saya fahami dan yang saya yakini tentang sholat itu tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Kumaha atuh cenah Ustaz carana? Nya carana mah ulah jadi masbuker.
Jadi we bingung. Ustaz cenah bingung bade nu Fatihah ka bagian rakaat atau ruku teu ka bagian rakaat meh teu bingung tong jadi masbuker. Ya, tong masbuk salatna meh teu bingung mah. Ya, itu yang pertama tentang surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Allah Maliki Yaumiddin, Allah itu yang merajai utang gitu ya. Ya, hutang sebab din dimaknai dengan utang piutang. Apakah makna seperti itu bisa kita terima? Ya kalau yang menjelaskannya betul-betul hati-hati dan betul-betul yang mendengarkannya pun hati-hati, itu sah-sah saja. Bahwa karena yang dimaksud utang di sana kan maksudnya kita akan menagih apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, atau Allah akan memberikan sesuatu yang akan kita dapatkan ketika sesuai dengan amalan kita di dunia. Ya, kalau yang dimaksud itu ke sana. Tapi kalau dilihat dari zahir ayat, ya itu termasuk kepada takwil yang ba'id, yang jauh. Makna yang jauh gitu ya, makna yang jauh. Yang itu khawatir, hati-hati kalau kita menjelaskannya gegabah, menjelaskannya tidak utuh, mustami yang mendengar, umat yang mendengar akan salah faham. Makanya disebut itu mah penjelasan yang jauh sekali, yang harus ditangkapnya penuh dengan hati-hati. Yang lebih baik bagi kita memaknai Al-Quran adalah dengan makna-makna yang zahir, mana-mana yang sharih, mana-mana yang dekat. Yang lebih jauhnya lagi, biarlah itu menjadi faham diri kita sendiri tanpa harus misalkan disampaikan secara umum yang khawatir nanti akan terjadi kekeliruan dalam memahami. Gitu main tanpanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Upami urang nyandak anu dalil anu eta baca Al-Fatihah. Al-Fatihah didinya apakah upami misalkan urang kakantun Bismillahirrahmanirrahim eta kirang sarokaat, atanapi aya standar batasan misalkan kantos nguping aya ustad nu nyarios dominan nu kabacana langkung seueur eta tos lebat Al-Fatihah. Tah nu mana anu kurang kedah dicandak gitu. Upami urang numutkeun dalil sanes anu batasana ruku. Sareng anu terkait ruku mah kan pami telepat mah kantos nguping teh mohon aya sahabat anu masbuk anu anjeunna kakantun Al-Fatihah sor Nabi itu kan ulah diulang deui. Gitu. Eta hiji. Terus anu kadua kangge imam sholat anu kedah ku urang dieu teh anu kiat hafalana atanapi nu diutamikeun bacaan heula anu tartil. Terus adab urang janten imam teh kumaha? Terkadang aya masjid anu ngajeurkeun misalkan keranjang gitu. Adabna kumaha sih salarasna urang janten imam teh? Itu bahasa siap. Sajamun deui wae mah. Ya. Standar la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab teh sakumaha? Apakah mulai dari ayat tertinggal Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk tertinggal? Kalau yang saya pahami termasuk ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim juga itu ketinggalan surat Al-Fatihah. Dari mana mendapatkan wajhul istidlalnya, pendalilannya? Dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang bahwa kana Nabi SAW yamuddul qiraah. Nabi SAW biasanya dalam membaca Al-Fatihah memanjangkan dengan tenang bacaannya. Yaqul, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi Allah wa yamuddu bi ar-Rahman wa yamuddu bi ar-Rahim. Nabi memanjangkan Allah, Nabi memanjangkan Rahman, Nabi memanjangkan ar-Rahim. Hadis itu menjelaskan tentang bacaan Fatihah Nabi. Dan dijelaskan bahwa mulai dari bismillah itu sudah
dipandang sebagai Al-Fatihah. Bahkan dijelaskan Nabi begitu anca mencek orang Sunda mah. Artinya ketinggalan bismillah saja sudah ketinggalan Al-Fatihah. Itu yang bisa saya pahami. Betul tadi ada ungkapan ketika sahabat terlambat kemudian ikut ruku tidak disuruh salat lagi. Tapi ingat tadi juga disampaikan itu kan bisa jadi tahapan dalam pembinaan umat. Sahabat itu tidak disuruh salat lagi, tidak disuruh menambah rakaat lagi, tapi Nabi memberikan peringatan. Zawadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat bagimu. Wala ta'ud ngantong sekali-kali deui. Tah lamun aya ungkapan kitu kumaha? Kita paham lah nya. Hebat lah, luar biasa semangat ngan kema ulah kitu deui nya. Ya maksudnya kumaha? Nah, itu kan, itu. Makanya kita lebih memilih ya yang Al-Fatihah, ketinggalan rakaat. Adab imam. Satu, imam tenaha yang hafid Quran atau yang fasih bacaan Al-Quran. Di sini ada klasifikasi kan dari Nabi. Yang harus jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling membaca Al-Quran. Standarnya nu mana paling membaca teh? Ya standarnya satu, paling benar bacaannya. Kalau ada benar oge paling banyak hafalannya. Bagaimana aya anu banyak hafalannya tapi bacaannya ada yang lebih benar, lebih baik. Mana yang harus kita pilih? Hemat saya yang harus kita pilih yang paling baik bacaannya. Ya, sebab hafal G ari saralah mah bacaana, berarti dia belum termasuk orang yang membaca. Ya. Makanya kita tetapkan standarnya yang paling benar bacaannya. Bukan paling banyak, paling benar. Sebab dalam amal itu yang Allah tuntut itu bukan banyaknya kan? Liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita itu mana yang paling terbaik amalnya. Ya termasuk dalam bagian-bagian amal terkecil Al-Quran. Baca Al-Quran bukan banyaknya bacanya, bukan banyaknya hafalannya. Bukan itu saja ya. Tapi juga harus baik bacaannya, baik dalam penguasaannya dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus kumaha jadi imam? Ya, imam itu harus melihat kondisi makmum. Kan kita tahu makmum itu banyak yang sudah sepuh, ada orang yang punya kebutuhan. Maka sejatinya imam itu memendekkan bacaan ketika dia menjadi imam. Tong kena saya teh hafid Quran ye sarokaat sa juz ya kan imam teh jadi kukulutus ya amin nuka hiji mah aman kene ngan amin nuka dua apal rokaat kahiji tadi imam bacaana panjang nah amin nuka dua tapi ka bari bebergeg amin ya saking geheul ka imam ya makanya kan Nabi SAW lihat orang di belakangmu siapa saja. Ada orang yang sedang ada kebutuhan kan puntennya Pak Bu simkuring pernah ninggal kieu salat subuh sebab imamnya terlalu panjang ya tepi ka eta makmum aya nu ngahaja mundur ke belakang mundur dia salat sendirian ya memisahkan diri. Ternyata pas saya tanya eta kunaon si bapak tadi meniru rusuhan ujug-ujug berangkat gitu ya. Ternyata dia itu orang pasar. Ya. Saya bukan menormalisasi nu rek ka pasar teu naon rusuhan, bukan, tidak. Maksud saya begini, oh betul, kenapa Nabi SAW menyuruh supaya imam itu harus peka. Ya. Entong ngukur ku diri sorangan, sasareg awak. Ya, pokoknya orang da imam ngeunaheun tuluy we, da makmum mah sangeunah-ngeunaheunana imam maca angger lilele teuing mah kesal. Ya. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Itu adab seorang imam harus perhatikan dan adab seorang imam juga harus memperhatikan juga ya ketika mau
mau melaksanakan iqomah kan. Yang menyuruh iqomah itu yang paling berhak imam. Entong nu tadi ya, nu komate markiran imam. Tapi justru imam yang menyuruh komat. Ketika imam sudah siap maju, sok komat. Nah, gitu. Itu di antara adab yang harus dijaga. Ya, jadi imam itu kan di belakang ada yang sedang kerja, aya nu butuh dengan bisnisnya, ada yang sedang sakit tapi semangat untuk datang ke masjid ulah tepika nu karak cager setruk semangat sholat berjamaah berdiri lila teuing sholat berjamaahna setruk deui. Tentu tidak seperti itu ya. Artinya betul imam itu harus memperhatikan. Tapi deui jangan menjustifikasi diri. Oh berarti mun kitu mah nu pararondok pisan. Hayo we pondok jadi we makmumna teh kebiasaan. Ya, idaja alam nasroh ya, dibere sabihis panjang. Ih sabihis teh mau pondok Pak. Ya. Jangan juga menjadi sebuah kebiasaan yang dijustifikasi dengan hadis Nabi yang intinya wah eta mah males we. Sok di dia mah keimanan kita yang apa diuji. Ini teh karena memang ini adalah sesuatu yang berlebihan atau ini kitanya yang malas. Itu mungkinnya wallahu alam. Iya. Nikmat yang Allah berikan pada kita di pagi hari ini, semoga sekali lagi pertemuan kita menjadi pertemuan yang menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan menambah juga tentang semangat kita untuk tetap istiqomah berada di jalan yang diridhoi Allah. Bu, tenang heula Bu. Bu, tenang heula Bu. Buat acan ditutup Bu. Tong jadi kebiasaan Bu. Ya, tenang dulu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur memberikan magfirah kepada kita, ibu bapak kita, dan kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.